Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi. Kita bersyukur pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2026, tertulis di dalam Yunus 2 ayat 2, demikian firman Tuhan. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Di bahasa Batak, jala di dokma, jauh-jauh doa sian hagutaki tu Jahoba, gabe dia lusi ibana au. Sian butuhan di perbeguan au mangangguhi, ditangio kodo suaraki. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi, kita semua tahu cerita tentang Nabi Yunus, seorang nabi yang menolak panggilan Tuhan, di mana pada waktu itu Yunus diperintahkan Allah agar pergi ke Niniwe untuk mengingatkan dan menegur kejahatan orang-orang Niniwe. Namun dia justru pergi ke Tarsis. Dia menaiki kapal yang menuju Tarsis pada waktu itu, karena memang Nabi Yunus tidak sudi untuk pergi ke Niniwe. Sebab Niniwe adalah ibu kota dari Asyur, yang merupakan bangsa yang menjadi seteru bangsa Israel pada waktu itu. Nabi Yunus tidak sudi orang Niniwe mendapatkan belas kasih dari Allah. Justru dia berharap supaya orang Niniwe itu dihukum dan diberantas oleh Allah. Namun akibat penolakan Nabi Yunus yang tidak taat pada tugas panggilannya, Allah menghukum Nabi Yunus. Allah menenggelamkan dia ditelan oleh seekor ikan, dan dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Barulah ketika dia berada di dalam perut ikan, akhirnya Nabi Yunus menyadari kesalahannya, dan di dalam kesusahannya dia berseru-seru kepada Tuhan. Inilah nats kita yang menjadi doa dan seruan Tuhan, Nabi Yunus kepada Tuhan. Dan ketika Yunus berada di dalam perut ikan, ini merupakan menjadi titik terendah dalam kehidupan Nabi Yunus. Dia sampai mengibaratkan kondisi yang dialami ibarat sedang berada di tengah-tengah dunia orang mati. Bayangkan saja Bapak Ibu, bagaimana tidak dia mengungkapkan seperti itu, karena siapa yang bisa mendengarkan dia? Siapa yang bisa tahu bahwa bahwa Yunus masih hidup? Karena dia berada di dalam perut ikan dan berada di dasar laut yang gelap gulita. Namun di dalam situasi yang demikianlah Nabi Yunus menyadari satu hal dan mengakui bahwa Allah mendengar dan menjawab seruannya. Dari dalam laut yang begitu dalam, Allah tetap terus memperhatikan kehidupannya. Yunus mengakui bahwa Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan situasi. Bapak Ibu Saudara-saudari, situasi yang dihadapi Nabi Yunus menjadi gambaran hidup kita saat ini. Seringkali kita menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan ketika kita terjatuh dan mengalami kesesakan hidup. Ketika kita berada di titik terendah kehidupan kita. Seringkali ketika kehidupan lancar, baik-baik saja, kita seperti tidak peduli dan abai terhadap Tuhan. Kita merasa bisa melakukan segala sesuatunya dan bisa berjalan tanpa Tuhan. Namun seringkali ketika kita terjatuh, tersesak, barulah di situ kita sadar dan berseru-seru kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa terkadang Allah membawa kita kepada titik terendah. Allah menghadirkan penderitaan, kesesakan hidup kepada kita, karena Allah ingin memanggil kita supaya kita ingat untuk pulang kepada Dia. Penderitaan dipakai Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh berjalan sendiri di tengah-tengah kehidupan ini. Kesulitan adalah cara yang dipakai oleh Allah untuk membawa kita pulang kembali kepada Dia.
Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu, mari jangan pernah biarkan dirimu mengandalkan pikiranmu, tapi dalam segala situasi, bahkan ketika kita senang atau tidak ada masalah, kita tetap harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari gantungkan hidupmu Bapak Ibu sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Dia. Dan jangan mau berjalan sendiri, sebab berjalan bersama-sama dengan Tuhan jauh lebih baik. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup kami harus senantiasa bergantung padamu. Kami datang padamu Tuhan, menyerahkan hidup kami, terlebih dalam satu hari ini Tuhan yang akan menolong kami. Kekuatan-Mu akan menuntun dan memberikan kepada kami kekuatan untuk melakukan dan mengerjakan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Berkati pekerjaan tangan kami, berkati pikiran kami, berkati hati kami, berkati kesehatan kami, dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang bekerja dan menjaga kehidupan kami. Ampunkan kami akan dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini Bapak Ibu. Jangan lupa besok kita beribadah, ibadah minggu. Secara khusus di gereja kita HKBP Cinta Damai ada ibadah pukul 6, pukul 8, pukul 10. Dan juga tentu ada ibadah khusus untuk anak-anak kita sekolah minggu. Mari persiapkan hati dan pikiran, persembahkan yang terbaik, puji-pujian dan doa bagi Allah. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.